Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Rahmawati, NPM 19310001. Berikut saya akan menjelaskan materi metode numerik terkait integrasi numerik. Salah satunya adalah terkait kaidah Simpson 1/3. Berikut penjelasan saya terkait kaidah Simpson 1/3. Jadi seperti apa sih kaidah Simpson 1/3 itu? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Kaidah Simpson 1/3 ini didekati dengan polinomial berderajat 2 atau persamaan kuadrat. Berarti kita membutuhkan 3 buah titik. Fungsi f(x) dihampiri dengan polinom interpolasi derajat 2 yang grafiknya berbentuk parabola seperti berikut ini. Untuk garis yang melengkung itu adalah y sama dengan fx. Dan untuk daerah yang melengkung yang diarsir itu adalah polinom derajat 2 atau parabola. Yang kemudian kita buktikan titik x0, x1, dan x2 di bawah ini. Itu tadi merupakan gambar untuk kaidah Simpson 1/3. Untuk selanjutnya kita akan mencari luas daerah yang diarsir tersebut. Polinom interpolasi Newton-Gregory berderajat 2 melalui ketiga buah titik tersebut adalah sebagai berikut di bawah ini. P2x sama dengan fx0 ditambah x per h delta fx0 ditambah x dikali x min h per 2 faktorial h kuadrat dikali delta 2 fx0 sama dengan f0 ditambah x delta f0 plus x dikali x min h per 2 faktorial h kuadrat delta 2 f0. Jadi itu untuk fx0 itu diubah menjadi f0. Untuk persamaan tersebut, untuk kemudian akan kita integrasikan P2x nya itu di dalam selang antara 0 sampai 2h. Kenapa kita integrasikan P2x nya itu di selang 0 sampai 2h? Karena kita lihat kembali tadi di grafik untuk kaidah Simpson 1/3 itu kan melalui 3 titik, yakni x0, x1, dan x2. Nah, untuk antara x0 dan x2 itu ada 0 sampai 2h. Jadi itulah kenapa kita mengintegrasikannya dalam selang 0 sampai 2h. Selanjutnya akan mulai kita hitung untuk integrasi P2x nya. Di situ ada integral 0 sampai 2h fx dx. Itu kongruen dengan integral 0,2h P2x dx. Langsung kita integralkan persamaan fx atau P2x nya, yakni tadi f0 plus x per h delta f0 ditambah x dikali x min h per 2 faktorial h kuadrat delta 2 f0 dx. Jadi tadi ada sedikit kesalahan ya, untuk x per h nya itu harusnya di atas juga ada per h nya. Tahap berikutnya yakni persamaan tersebut kita integralkan sebagaimana rumus integral. Teman-teman masih ingat tentunya untuk rumus integral. Jadilah persamaannya jadi seperti di bawah ini. Yang dihasilkan f0x ditambah 1/2h x kuadrat delta f0 ditambah x pangkat 3/6h kuadrat min x pangkat 2/4h delta 2f0 dengan selang 0 sampai 2h. Langkah berikutnya kita substitusikan selangnya, yakni 0 dan 2h. Bagaimana sih cara untuk mensubstitusikan selangnya? Sebagaimana kita tahu untuk rumus integral tentu bahwasanya batas atas dikurang batas bawah. Jadi untuk pensubstitusian 2h dikurangi dengan pensubstitusian yang 0. Jadi untuk yang disubstitusikan adalah nilai x nya. Jadi di sini sangat mudah karena nilainya adalah 0, maka satu persamaan itu hilang. Jadi kita tinggal memfokuskan pembahasan kita pada 2h nya. Tinggal kita substitusikan nilai x nya dengan 2h. Dari pensubstitusian 2h tersebut didapatkan hasil 2h f0 ditambah 4h kuadrat per 2h delta f0
ditambah 8H pangkat 3 per 6H kuadrat min 4H kuadrat per 4H delta 2F0. Itu hasil dari substitusi 2H. Untuk selanjutnya persamaan tersebut kita sederhanakan. Jadi seperti ini ya. Setelahnya diperoleh Newton Gregory berderajat 2-nya untuk mendekati fungsi kita tadi. Jadi didapat 2HF0 ditambah 2H delta F0 ditambah H per 3 delta 2F0. Selanjutnya akan kita jabarkan. Terlebih dahulu kita ingat-ingat dulu delta F0 itu apa sih? Jadi delta F0 itu sama dengan F1 min F0. Dan delta 2F0 itu apa sih? Delta 2F0 sama dengan delta F1 dikurang delta F0. Dari penjabaran delta F0 tadi, jadi kita ketahui bahwasanya delta F1 itu F2 dikurang F1, sedangkan delta F0 itu F1 dikurang F0. Jadilah didapat F2 dikurang 2F1 ditambah F0. Jadi itu untuk penjabarannya. Maka selanjutnya kita substitusikan penjabaran tersebut dari hasil yang sudah kita dapatkan tadi. Maka setelah kita substitusikan akan didapat I sama dengan 2HF0 ditambah 2HF1 dikurang F0 ditambah H per 3 F2 min 2F1 ditambah F0. Setelahnya kita jabarkan perkaliannya, lalu kita kelompokkan yang variabelnya sama, yakni ada F0, F1 dan juga F2. Jadi dapatlah H per 3 F0 ditambah 4H per 3 F1 ditambah H per 3 F2. Jadi dari itu kita bentuk sederhanakan menjadi H per 3 dikali F0 ditambah 4F1 ditambah F2. Dari hasil yang didapatkan itu dinamakan kaidah Simpson 1/3. Jadi sebutan 1/3 itu muncul karena dalam persamaan tersebut itu terdapat faktor 1/3, yakni itu ada H per 3-nya. Jadi itu untuk membedakan dengan kaidah Simpson yang lain. Jadi itu tadi baru satu. Bagaimana jika keseluruhan untuk kaidah Simpson 1/3 tadi itu menggunakan 2 titik, yakni X0 dan X2. Dan untuk keseluruhannya seperti apa? Maka keseluruhannya kita lanjutkan, yakni sampai X2 menuju X4 hingga Xn-2 menuju Xn. Jadi itu untuk gabungan kaidah Simpson 1/3-nya. Setelah itu kita masukkan I totalnya seperti itu, integral A menuju B fx dx dengan titik-titik yang sudah ditentukan sampai xn. Jadi kita masukkan, tadi sudah kita peroleh integrasinya. Jadi H per 3 F0 plus 4F1 plus F2 ditambah H per 3 F2 ditambah 4F3 ditambah F4 sampai H per 3 Fn-2 ditambah 4Fn-1 ditambah Fn. Setelahnya kita akan kelompokkan, kita jumlahkan sesuai variabelnya masing-masing, sehingganya kita peroleh urutan yakni 42 42. Jadi urutannya adalah 42 42 sampai ke n. Setelah itu kita dapat I totalnya yakni H per 3 F0 ditambah 4 sigma I sama dengan 135 menuju N dikurang 1 F1 ditambah 2 sigma I sama dengan 246 menuju N dikurang 2 F1 ditambah Fn. Dan itu tadi kita dapatkan integrasi total dari kaidah Simpson 1/3 gabungan.
Selanjutnya setelah kita bahas kaidah Simpson 1/3, kita menuju galat kaidah Simpson 1/3. Mari kita dengarkan penjelasan berikut. Galat kaidah Simpson 1/3 untuk dua pasang upah selang adalah E sama dengan 0 menuju 2H Fx dx dikurang H/3 dikali F0 ditambah 4F1 ditambah F2. Itu kita anggap sebagai persamaan pertama. Selanjutnya kita akan menguraikan Fx, F1 dan F2 masing-masing ke dalam deret Taylor di sekitar X0 sama dengan 0. Jadi itu kita uraikan menjadi Fx, F1 dan juga F2. Sehingganya kita dapatkan persamaan Fx sebagai berikut. Kita anggap sebagai persamaan kedua, dan juga F1 sebagai berikut kita anggap sebagai persamaan 3, dan juga F2 nya kita anggap sebagai persamaan 4. Setelah itu kita sulihkan persamaan 2, 3, dan 4 ke dalam persamaan 1. Jadi teman-teman bisa perhatikan persamaan di bawah ini. Ini sudah kita sulihkan atau substitusikan persamaan 2, 3, dan 4 ke persamaan 1 tadi dengan terurut, dan inilah hasil persamaannya. Setelah kita jumlahkan dan juga kalikan dan kita kelompokkan sesuai variabelnya, maka di situ terdapat hasil 32H pangkat 5 per 120 F04 dikurang 20H pangkat 5 per 72 F0 pangkat 4 ditambah dan seterusnya. Maka setelah disederhanakan didapat min 1 per 90H pangkat 5 F05, atau lebih sederhananya lagi OH pangkat 5. Jadi setelah kita substitusikan itu, kita simpulkan bahwasanya kaidah Simpson 1/3 untuk sepasang upah selang ditambah dengan galatnya dapat dinyatakan sebagai integral 0 menuju 2H Fx dx sama dengan H/3 F0 ditambah 4F1 ditambah F2 ditambah OH pangkat 5. Selanjutnya bagaimana sih untuk galat untuk n/2 pasang upah selang atau E totalnya? Jadi kita urutkan F-nya sesuai titik-titiknya tadi, ada titik 2, 4 dan seterusnya sampai titik Fn dikurang 2 pangkat 4. Nah, setelahnya kita proses dan didapatlah untuk E totalnya adalah OH pangkat 4. Setelah kita hitung, kaidah Simpson 1/3 gabungan ditambah dengan galatnya dapat dinyatakan sebagai integral A menuju B Fx dx kongruen dengan H/3 F0 ditambah 4 sigma I sama dengan 135 menuju N-1 F1 ditambah 2 sigma I sama dengan 246 menuju N-2 Fi ditambah Fn ditambah OH 4. Dengan kata lain, kaidah Simpson 1/3 gabungan berorde 4 dibandingkan dengan kaidah trapesium gabungan. Hasil integrasi dengan kaidah Simpson gabungan jauh lebih baik karena orde galatnya lebih tinggi. Tapi pada kelemahannya yaitu kaidah Simpson 1/3 tidak dapat diterapkan bila jumlah upah selang N ganjil. Jadi tadi kita melihat bahwasanya jumlah upah selang yang sudah kita hitung tadi jumlahnya genap semua, ada 2, 4 sampai N dikurang 2. Jadi itu semua bernilai genap, jadi tidak bisa diterapkan jika itu bernilai ganjil. Beralih dari kaidah Simpson 1/3, kita akan menuju ke pengembangan metode numerik, yakni tentang singularitas. Untuk singularitas ini kita akan kesulitan melakukan menghitung integrasi numerik apabila fungsi tidak terdefinisi di X sama dengan T. Dalam hal ini A kurang dari T kurang dari B.
Misalnya dalam menghitung integrasi I sama dengan integral 0 menuju 1 cos X per akar X dx. Fungsi fx sama dengan cos X per akar X jelas tidak terdefinisi di X sama dengan 0 di ujung bawah selang. Begitu juga apabila perhitungan integrasi I sama dengan 0,5 menuju 2 1 per X min 1 dx. Menggunakan H sama dengan 0,1, titik diskrit di X sama dengan 1 tidak dapat dihitung sebab fungsi fx sama dengan I per X min 1 tidak terdefinisi di X sama dengan 1. Fungsi yang tidak terdefinisi di X sama dengan T untuk A kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan B dinamakan fungsi singular. Singularitas juga muncul pada fungsi yang turunannya tidak terdefinisi di X sama dengan T untuk A kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan B. Misalnya hasil perhitungan integrasi integral 0 menuju 1 akar X diperlihatkan hasil yang menyimpang meskipun fungsi fx sama dengan akar X sendiri terdefinisi untuk semua X sama dengan T untuk A kurang dari sama dengan T kurang dari sama dengan B. Penyimpangan ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Misalkan integral 0 menuju 1 akar X dihitung dengan kaidah trapesium. Tinjau kembali galat total pada kaidah trapesium, yakni E total sama dengan min H pangkat 3 per 12 F0 2 tambah F1 kedua ditambah sampai dengan Fn-1, sehingga untuk hasil akhirnya adalah min H pangkat 3 per 12 F turunan pertama B dikurang F turunan pertama A. Persamaan tersebut menyiratkan bahwa galat integrasi A menuju B fx dx akan besar apabila F aksen A atau F aksen B tidak ada. Singularitas harus dihilangkan dengan cara memanipulasi persamaan fungsi sedemikian sehingga ia tidak singular lagi. Selanjutnya kita beralih ke contoh. Ubahlah fungsi integrasi I sama dengan integral 0 menuju 1 akar X dx sehingga tidak singular lagi. Untuk penyelesaiannya, fungsi fx sama dengan akar X singular sebab turunannya f turunan X sama dengan 1 per 2 akar X tidak terdefinisi di X sama dengan 0. Misalkan X sama dengan U kuadrat, maka dx nya sama dengan 2U du. Batas-batas selang integrasi juga berubah. X sama dengan 0, maka U sama dengan akar X sama dengan 0. X sama dengan 1, maka U sama dengan akar X sama dengan 1. Maka I integral 0 menuju 1 akar X dx sama dengan integral 0 menuju 1 2U kuadrat du itu tidak singular lagi. Nah, itu tadi contoh terkait pengembangan metode numerik pada singularitas. Demikian yang dapat saya jelaskan terkait kaidah Simpson 1/3 dan juga pengembangan metode singularitas. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.